tidak hanya sekedar merindukan Roh Kudus itu memberikan karunia, ya. Kita berharap bukan hanya Roh Kudus itu hanya sekedar, ya saudara, kasih kita talenta, ya. Tapi kita rindu Roh Kudus itu menguasai hidup kita, agar lewat hidup kita semua Injil Kristus dinyatakan. Ini tujuannya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu yang disebut dengan kebangunan rohani, saudara, karena Injil yang bisa membangunkan rohani orang. Sebab Injil yang bisa membangkitkan rohani orang. Sebab di mana ada pemberitaan Injil dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, maka di situ pasti akan terjadi yang namanya transformasi. Di mana ada Injil yang diberitakan dengan kekuatan Roh Allah, maka di situ akan terjadi yang namanya revival. Kegerakan-kegerakan akan terjadi. Tetapi kalau tidak ada pemberitaan Injil dengan kuasa Roh Allah, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja-gereja, persekutuan-persekutuan doa hanya akan menjadi tempat kumpulan-kumpulan orang. Tetapi orang-orang itu tidak akan mengalami suatu kebangunan di sana. Tidak ada kebangkitan rohani di sana. Hanya berkumpul orang-orang yang tidur-tidur saja. Tadi malam saya pakai bahasa nangkak-nangkak saja di sana. Tapi kalau ada kuasa Roh Kudus, maka orang pasti akan mengalami kebangunan, kebangkitan, kegerakan, revival, transformasi akan terjadi di sana. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Plymouth. Jangan lupa subscribe. Siap kehidupan kami siapkan pikiran kami, roh dan jiwa kami, seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan memberkati kami semua dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kembali kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami semua yang hadir, baik hamba yang berbicara, bahkan yang semua mendengarkan, terbatas adanya. Kami minta Roh Kudus, kuasa, urapan, jamahan Tuhan, bahkan hikmat daripada Allah, curahkan atas setiap kami. Dan biarlah kami semua malam ini diberkati dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat, segala sanjungan hanya bagi Kristus. Kami percaya semua orang yang mendengar firman, melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari, pasti berbahagia. Nyatakan itu bagi semua kami yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang siap dan rindu firman, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Malam hari ini kita semua boleh diizinkan Tuhan kembali untuk ada di dalam kebaktian kebangunan rohani di malam yang kedua. Saudara, kalau bicara soal kebangunan rohani, itu berarti kita butuh yang namanya dibangunkan rohani kita. Amin. Ya, makanya disebut kebangunan rohani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah benar kita bisa kembali membangun rohani kita? Itu saudaraku yang hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Karena yang bisa membangun dan membangkitkan rohani kita, yang bisa membuat rohani saudara dan saya tidak mati, yang bisa membuat rohani dan saya hidup, membuat rohani saudara dan saya itu menyala, itu hanya karena kuasa lawatan dari Roh Kudus. Ada amin? Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dua malam ini kita bicara soal bagaimana dilawat oleh Roh Kudus. Malam yang kemarin saya sudah menyampaikan kepada kita bagaimana agar lawatan Roh Kudus itu terjadi. Ada 3 hal yang saya sampaikan pada malam yang kemarin. Yang pertama, bahwa Tuhan mau melihat yang namanya orang-orang yang memiliki kerinduan
untuk ada di dalam satu kesatuan komunitas. Lalu yang kedua, tadi malam kita sudah berbicara bahwa orang-orang yang mau aktif berseru, berdoa, yang mau saudara kebenaran dinyatakan, disitulah lawatan Tuhan itu akan terjadi. Lalu kemudian yang ketiga, orang-orang yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kuasanya tetap sama. Kalau 2000 tahun yang lalu dia menyembuhkan orang sakit, 2000 tahun yang lalu dia melakukan perkara-perkara ajaib, 2000 tahun yang lalu dia membangkitkan orang mati, 2000 tahun yang lalu saudara dia buat orang yang tuli bisa dengar, buta bisa lihat. Maka kuasa yang sama itu harus kita percayai sampai hari ini. Kalau saudara mempercayainya, maka pasti Allah akan terus melawat hidup saudara dan saya hari lepas hari. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu 3 hal yang bisa menggerakkan lawatan Roh Kudus itu di tengah-tengah kita. Dan tadi malam sedikit bocoran yang saya sudah sampaikan kepada kita semua, bahwa orang-orang yang dilawat oleh Roh Kudus, orang-orang yang saudaraku Roh Kudus itu memenuhi kehidupannya, itu berarti Roh Kudus itu menguasai, Roh Kudus itu memimpin seluruh aspek hidupnya. Tidak ada satu celah atau satu saudaraku bagian tertentu dalam hidupnya yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Itu makna dari kepenuhan Roh Kudus, atau dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya akan berbicara khusus tentang apa yang akan dialami oleh orang-orang yang dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Kembali kepada ayat yang kita perhatikan tadi malam, Kisah pasal 4 ayat 31. Mari kita lihat ayat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, bisa ditampilkan di layar slide. Dan Bapak Mama Bapak Saudara semua, kita akan membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan 3. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dalam hitungan 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, kalau berbicara tentang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, itu punya kaitan yang sangat erat dengan pemberitaan Injil. Bukan hanya satu kali di dalam Alkitab ada pernyataan seperti ini, tetapi di dalam Alkitab kita akan menemukan ada sekian banyak ayat yang memberitahu kepada kita bahwa kalau orang itu mengalami yang namanya dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, seluruh aspek hidupnya itu benar-benar ada dalam kendali Roh Kudus, maka tidak bisa terlepas dari yang namanya pemberitaan Injil. Ini aspek yang saudaraku berkaitan erat. Dua bagian yang menjadi satu kesatuan, satu paket. Saya tunjukkan beberapa ayat di antaranya yang senada dengan ayat yang kita baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ini. Mari kita lihat saudaraku. Misalnya dalam pasal yang pertama ayat 8, firman Tuhan berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu itu kuasa bagi apa? Itu ayat berkata, kamu akan menjadi saksiku. Kalau bicara soal saksi, maka tidak bisa tidak, itu berkaitan erat dengan Injil. Bicara firman, memberitakan firman. Meskipun cara memberitakan firman itu bisa dengan banyak cara. Ada orang tidak bicara, saudaraku yang terkasih, tidak ngomong ayat, tidak menyampaikan, saudaraku, ini pasal ini, kitab ini, tetapi dia bisa jadi saksi. Firman itu berbicara dari dalam hidupnya, lewat karakternya, lewat sikapnya, firman itu berbicara. Nah, ini identik dengan orang yang penuh Roh Kudus. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu pasti memberitakan Injil atau menjadi saksi Tuhan.
Saudara setuju? Amin, amin. Ya, saya tanya dulu ya, saudara, karena saudara saya lihat muka keram banyak yang lihat saya nih. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ulang lagi ini kalimat. Jadi orang kalau penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, jadi benar-benar orang itu dikuasai Roh Tuhan, tidak bisa tidak, itu orang pasti akan memberitakan Injil atau menjadi saksi Tuhan di mana saja dia berada. Ada amin? Amin. Nah saudara, maka tadi malam saya sempat bilang, kalau semua orang pulang dari gereja, semua orang pulang dari persekutuan doa, semua orang pulang dari komunitas yang namanya perkumpulan Kristen, lalu kemudian dia alami penuh Roh Kudus, saudara bisa bayangkan, di satu kota, di satu desa, di satu wilayah, di satu tempat, kalau ada orang-orang yang seperti ini, maka mustahil Injil tidak diberitakan di sana, mustahil mereka tidak bersaksi di sana, mustahil saudara mereka tutup mulut, tidak bisa, mereka pasti akan gemetar untuk menyampaikan tentang Injil Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, lihat lagi Kisah pasal 2 ayat yang keempat. Perhatikan ayat ini, saudara yang terkasih. Kisah pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, ini bukan bahasa roh yang tidak ada arti. Ini bukan. Ini bahasa roh yang ada artinya. Ini bahasa roh yang dapat dimengerti. Kenapa? Karena saudara, mereka bicara dalam bahasa-bahasa orang-orang yang hadir waktu itu di Yerusalem. Dari berbagai macam tempat. Mereka bicara apa? Saudara, ini pasti mereka bicara soal kebenaran, soal Injil, soal bagaimana Kristus Tuhan. Ini waktu mereka penuh Roh Kudus. Makanya orang-orang yang waktu itu hadir dari Mesopotamia, dari Elam, dari Pamfilia, dari Asia, dari berbagai macam tempat daerah di seluruh penjuru bumi yang berkumpul di Yerusalem karena merayakan Pentakosta, mereka tercengang-cengang karena murid-murid bisa berbahasa-bahasa mereka, padahal murid-murid tidak pernah mempelajari sebelumnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ada Roh Kudus yang memenuhi, maka orang akan tampil menjadi saksi Tuhan. Amin. Saudara, dan faktanya di ayat 14. Mari kita lihat. Setelah mereka omong-omong dalam bahasa roh, tapi tidak hanya itu, kemudian Petrus bangkit berdiri bersama dengan murid-murid yang lain. Lalu Petrus menjadi juru bicara Allah. Dia mulai berkhotbah di ayat 14. Jemaat, kita baca 1, 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 muridnya, lalu dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Saudara lihat itu, bangkitlah Petrus, 11 murid yang lain mulai khotbah. Saudara yang terkasih. Jadi ini pemberitaan Injil. Jadi kuasa Roh Kudus itu tidak bisa lepas dari namanya pemberitaan Injil. Lihat lagi kisah 5 ayat 32. Mari kita perhatikan teks ini. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 32. Saya bacakan. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaatinya. Jadi orang kalau dipimpin Roh Kudus, mendapat Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, itu tidak bisa tidak bersaksi. Pasti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ulang lagi, entah gaya bersaksinya model apa, tapi yang pasti dia akan bersaksi. Kenapa ini roh ini bikin itu orang bisa tenang. Ini roh yang bekerja, ini Roh Kudus ini yang berkarya, ini Roh Kudus ini akan beracara dalam tempuh hidup. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau itu mama-mama tadi tukang cerewet, omong orang kiri kanan, tukang bagosip, ketika Roh Kudus turun, maka dia pembaca cerewet itu berubah jadi pemberita Injil. Amin. Loh, banyak mama-mama itu ada talenta pemberita Injil. Ya, karena dong kalau omong itu tiada koma, tidak ada titik. Itu tapi omong-omong orang punya. Ya. Nah, ini talenta sebenarnya kalau Roh Kudus kuasai, ini talenta ini akan luar biasa. Ada amin? Tanya samping kiri kanan mama-mama, apakah kamu punya talenta itu? Hanya Anda dan Tuhan saja yang tahu.
Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak, maksud saya ini penting. Kalau Roh Kudus itu turun, orang akan bisa beritakan Injil. Jangankan yang saudaraku cerewet, yang tidak cerewet pun waktu kalau Injil saudara Roh Kudus itu menguasai, itu orang bisa jadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ini salah satu laki-laki mulut mati. Orang yang mulut mati, kita ini jarang ngomong, ya jarang ngomong. Tapi jangan sorong mic. Kalau sorong mic kita nanti bisa diam. Nanti kita ngomong terus ya sudah. Jadi kalau tinggal kalau bicara soal Injil, waduh itu bahaya. Itu berarti saya akan bicara banyak. Tapi kalau bicara yang lain, saya tidak terlalu hobi untuk ngomong itu. Lebih banyak pasti berdiam diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 Tesalonika 1 ayat 5. Ini juga sama. Ini saya tadi bilang banyak ayat ya. Tadi saya mau tunjukkan beberapa saja ini. Lihat 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus ada, maka firman Tuhan itu benar-benar bisa disampaikan, dinyatakan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kekuatan. Itu kan ada kepenuhan Roh Kudus. Ya saudara, maka akan terjadi perbedaan. Orang yang bicara firman, orang yang bersaksi karena dipenuhi dengan Roh Kudus, atau orang yang bersaksi atau bercerita karena ada kepentingan di baliknya, itu beda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ini tidak bisa dipungkiri. Kalau saudara baca suratan Filipi, itu Paulus beritahu itu. Di surat Roma, Paulus bicara itu. Bahwa di surat Timotius, Paulus juga bicara itu. Bahwa ada orang-orang yang tertentu, saudaraku, ingin juga menyatakan sesuatu, tetapi saudara mereka tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Akhirnya melenceng banyak. Akhirnya ada banyak hal yang saudara tidak disampaikan seturut dengan kekuatan dari Roh Kudus itu. Tetapi kalau orang itu dikuasai Roh Kudus, maka Injil sejati, kebenaran sejati, kuasa firman sejati akan dinyatakan kepada semua orang yang mendengarkannya. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan itu yang kita rindu terjadi bagi kita semua. Ada amin. Saya berharap saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak hanya sekedar merindukan Roh Kudus itu memberikan karunia, ya. Kita berharap bukan hanya Roh Kudus itu hanya sekedar, ya saudara, kasih kita talenta, ya, tapi kita rindu Roh Kudus itu menguasai hidup kita, agar lewat hidup kita semua Injil Kristus dinyatakan. Ini tujuannya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu yang disebut dengan kebangunan rohani. Saudara, karena Injil yang bisa membangunkan rohani orang. Sebab Injil yang bisa membangkitkan rohani orang. Sebab di mana ada pemberitaan Injil dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, maka di situ pasti akan terjadi yang namanya transformasi. Di mana ada Injil yang diberitakan dengan kekuatan Roh Allah, maka di situ akan terjadi yang namanya revival. Kegerakan-kegerakan akan terjadi. Tetapi kalau tidak ada pemberitaan Injil dengan kuasa Roh Allah, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja-gereja, persekutuan-persekutuan doa hanya akan menjadi tempat kumpulan-kumpulan orang. Tetapi orang-orang itu tidak akan mengalami suatu kebangunan di sana. Tidak ada kebangkitan rohani di sana. Hanya berkumpul orang-orang yang tidur-tidur saja. Tadi malam saya pakai bahasa nangkak saja di sana. Tapi kalau ada kuasa Roh Kudus, maka orang pasti akan mengalami kebangunan, kebangkitan, kegerakan, revival, transformasi akan terjadi di sana. Amin. Amin. Karena Roh Kudus itu kalau dia datang, ada kuasa yang besar yang akan dinyatakan. Pasti itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Roh Kudus itu hadir dalam hidup saudara dan saya, maka ada kuasa yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Makanya orang kalau dipenuhi Roh Kudus pasti bisa menjadi saksi. Ya, karena kuasa itu mulai kerja dalam diri itu orang. Kekuatan itu mulai bekerja dalam diri itu orang. Mana mungkin tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan sampai hari ini saya berikan contoh, ya,
lagu yang saudara masih menyanyi sampai hari ini di kidung jemaat. Ku suka mengabarkan cerita mulia. Itu saudara yang terkasih tahu ke saudara, itu lagu itu berasal dari seorang anak kecil ya, yang menulis itu lagu. Tapi waktu dia tulis itu bukan dia tulis karena dia mau bikin lagu, enggak ada, saudara. Dia tulis itu lagu karena dia sedang mengalami suatu penyakit, saudaraku. Dan dia tidak bisa bersaksi. Dia ini adalah anak kecil yang suka bersaksi di mana-mana. Di tempat di mana dia ketemu orang pasti dia bersaksi. Tapi satu ketika ini anak jatuh sakit. Dia tidak bisa ketemu orang, dia tidak bisa bersaksi, saudaraku. Maka dia kemudian mengambil secari kertas dan menulis puisi yang syairnya hari ini dijadikan lagu di kidung jemaat. Ku suka mengabarkan, ku suka menuturkan cerita mulia, cerita tentang Tuhan Yesus. Amin. Saudara lihat, itu kalau itu syair tidak ditulis dalam kuasa Roh Kudus, maka itu syair sudah hilang lama. Tapi itu syair ditulis dengan kuasa kekuatan Roh Kudus. Makanya sampai hari ini itu kekuatan kesaksian itu masih terus menggema lewat pujian yang dinyanyikan setiap orang Kristen yang membuka kidung jemaat lalu menyanyi itu lagu. Itu sebenarnya itu kesaksian dari seorang anak kecil yang tidak tahu mati berapa puluh ratus tahun yang lalu. Tapi kuasa kesaksian tidak pernah berubah. Ada amin. Ada amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Maka di mana-mana saya selalu bilang, orang kalau dipenuhi Roh Kudus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia pun TikTok itu beda. Dia pun konten itu beda. Saudara yang terkasih, dia pun konten itu akan berisi hal-hal yang berkaitan dengan Injil. Sehingga biar lu innalillahi wa innalillahi rajiun, lu mati tapi lu pun rekam jejak di TikTok itu akan tetap menjadi kesaksian. Ada amin? Amin. Tapi kalau lu TikTok yang tidak jelas itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang TikTok tidak jelas ya, dia pada ini TikTok tidak jelas. Anda sumati, orang hanya lihat, wih dia lucu lagi. Hanya itu sah. Tidak ada apa-apa. Saudara yang terkasih, ada orang banyak suka kasih status di Facebook, tapi dia pun status itu status sakit hati sah. Nah ini orang kalau dia meninggal dunia, kita baca dia pun status ini, kita juga hanya tambah sakit hati ke dia juga. Ya. Karena memang tidak ada apa yang dia mau beritakan, apa yang dia mau sampaikan. Tapi orang kalau penuh Roh Kudus, semua hal bisa menjadi alat, menjadi cara untuk saudaraku memberitakan Injil Kristus. Karena kuasa Roh Kudus itu akan mendesak saudara. Ada kekuatan yang bergerak dalam hidup saudara untuk memberitakan tentang siapa Tuhan yang saudara sembah. Rekam jejaknya tidak akan bisa hilang. Amin. Ya, kalau dia hanya syair saja, waktu itu tidak ada Facebook, tidak ada YouTube, tidak ada Twitter, tidak ada WA. Dia punya rekam jejak sama si bisa ada. Apalagi sekarang kita yang secanggih ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seandainya ini malam saya pulang, saya meninggal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sudah meninggalkan 796 khotbah online. Dan itu akan bergema tiap hari di YouTube, di Facebook. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiap hari beta upload terus. Karena beta tahu sahabat terlebih mati. Saudara, tapi gema firman tidak akan pernah berhenti. Gema kebenaran tidak akan berhenti. Orangnya bisa tidak ada, tapi kuasa pemberitaan itu akan tetap ada. Paulus sudah meninggal, Petrus sudah meninggal, saudaraku para penulis Alkitab sudah tidak ada lagi. Tapi kekuatan Injil Kristus hari ini masih kita dengar. Itu karena mereka meregenerasikan kepada saudara dan saya. Saudara, seandainya itu hari Paulus dalam hal ini pemokol, kau dia bilang bikin apa, tulis-tulis di Roma lah, di Tesalonika lah, di Efesus lah.
Maka saudara yang terkasih nari mau baca apa? Tapi tidak. Dia tahu. Dan itu karena ada pergerakan roh Allah dalam diri. Kalau saudara Roh Kudus juga mungkin Paulus nggak tulis. Paulus kan bukan tulis mau cari nama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi dia tulis 12 kitab. Di perjanjian baru itu hampir semua dia buku kitab. Kan sebagian besar dia Paulus. Kalau tambah Ibrani itu kan masih ada kemungkinan bukan Paulus yang tulis. Sehingga saudara kalau tambah Ibrani juga itu, maka 13 dia tulis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya hari ini kita bisa dengar firman. Maka saya ulang lagi saudara, kuasa itu penting bergerak dalam diri kita. Dan kuasa itu kalau bergerak, orang pasti akan jadi saksi Tuhan. Dia pasti akan beritakan Injil. Dia akan pasti menyatakan tentang kebenaran Tuhan. Nah, saya malam ini mau bagikan buat kita saudara. Roh Kudus itu bisa membuat orang memberitakan Injil karena ada kuasa yang terjadi dalam dirinya. Kuasa apa saja itu? Kita perhatikan. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Roh Kudus hadir dalam hidup saudara dan saya, maka kuasa itu yang pertama yang membuat saudara harus memberitakan Injil karena terjadi yang namanya perubahan hidup. Perubahan hidup. Sebut sama-sama. 1, 2, 3. Perubahan hidup. Itu karena Roh Kudus hadir. Maka saudara, orang kalau berubah, orang kalau mengalami sesuatu yang baru, dia tidak bisa diam. Dia tidak bisa diam. Kalau ada pengalaman baru, kalau ada suatu hal yang baru, itu natur manusia. Saudara, itu entah orang bertobat dan tidak bertobat. Kalau suatu pengalaman baru dia alami, dia pasti akan bocor mulut di mana-mana. Dia bisa tenang. Saya beri contoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu hari ada OKB, orang kaya baru, di satu kampung. OKB ini, saudara, dia beli kulkas, dia beli TV, dia beli motor, dia beli mobil, saudara yang terkasih. Bangun rumah mantap sekali di kampung itu. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena semua sudah jadi mantap baru, dia kepengen orang banyak tahu. Ya, tapi caranya karena kalau beta omong langsung orang bilang, lu sombong terlalu. Maka dia pikir cara karena supaya beta bisa kasih tahu satu kampung nih bahwa beta ini kaya sekarang, saudaraku. Maka waktu ini ibu pi belanja, ya saudara, yang di kereta tuh dia mulai dari dalam, mulai banyak mama-mama kumpul di kereta tuh, ya saudara, mas-mas yang jual-jual dengan motor atau dengan gerobak itu. Jadi akhirnya dia juga lari pi, dan dasar lari pi, dia siap-siap konsep ini saudara. Karena mama biasa kalau belanja tuh biar beli cuma cabai, tapi dia akan cerita panjang sekali. Ya, itu kebiasaan. Jadi saudara kumpullah mama-mama semua satu kampung kompleks itu. Ya, satu mulai cerita, satu mulai cerita, satu mulai cerita. Sekarang dia pun giliran. Dia mau kasih tahu dia kaya nih. Ya, tapi dia bilang, "Bosong tahu kau santai malam." Kita tahu lah. Sebab ayam yang lepas tadi malam. Padahal tidak ada ayam yang lepas tadi malam. Tapi kan dia mau kasih tahu. Saudara, itu ayam tiba-tiba lari masuk di botong rumah. Nggak tahu sendiri botong rumah kan sekarang dari marmer toh. Jadi itu ayam itu apa lesek kiri kanan. Begitu dia injak botong marmer yang mengkilat tuh, dia taroso. Begitu dia taroso, dia tabrak botong kulkas. Tahu kosong botong kulkas 3 pintu. Ya itu saudara. Nah, begitu dia tabrak di botong kulkas 3 pintu, kemudian dia kaget karena tabrak, dia lompat. Dia lompat naik lagi, ditabrak botong TV. Tahu kok saya botong TV 60 inch. Begitu dia tabrak botong TV 60 inch, bepo anak dapat lihat. Akhirnya bepo anak teriak, ayam. Saudara, maka itu ayam kemudian lari. Nah dia lari, coba lari. Piman dia lari di ruang tamu, mama. Aduh, nah botong sofa tahu ke sana. Kasih tahu dia puisi rumahnya apa sah? Ya, saudara, ini botong sofa tuh, aduh itu sofa tuh termahal. Ya sudah, botong baru beli. Ya, nah, saudara yang terkasih, aduh begitu dia berak di atas sofa lah, aduh memin ayam kurang ajar betul-betul. Mama, dia lari keluar. Nah dia lari keluar bukan langsung dia pergi luar, dia singgah di botong garasi. Nah di garasi itu mama ada oto parkir 3. Yang terkasih dalam Tuhan. Intinya dia bukan cerita ayam.
Iya tuh. Dia mau cerita apa? Dia bunuh diri. Dia mau kasih tahu saat kampung bahwa dia ini kaya raya. Nah tahu sini potong auto tuh 0 kilometer semua. Satu Avanza, satu Innova, satu Fortuner. Nah dia pecakar yang Fortuner tuh mama itu ayam kerasukan setan. Itu sudah hanya saya ulang lagi, dia hanya mau karang cerita bagaimana supaya orang tahu ini pengalaman baru nih. Hanya mau kasih tahu saat dunia, saat kampung, saat kompleks itu bahwa beta ini sekarang orang kaya. Baru sambil cerita saudara tahu, dia bukan saya, dia main action, dia mulai tunjuk dia emas di jari dong semua. Wih saudara tahu itu ayam tuh. Bukan marmer, emas berlian semua. Aduh, masih bayangkan. Dia hanya mau kasih tahu. Nah saudara dengar baik-baik. Anda waktu terima kuasa Roh Kudus, Anda tahu hidupmu dikuasai oleh Yesus Kristus. Ini lebih mahal daripada batu marmer di lantai. Ini lebih mahal daripada depo auto yang di garasi 3. Lebih mahal daripada kulkas 3 pintu. Lebih mahal dari dia punya apa lagi, saudaraku? Apa yang tadi besok sebut-sebut besok lupa buang sabar. Saudara sih ingat. Lebih mahal. Masa Anda tidak mau bersaksi tentang dia? Masa Anda tidak tutup mulut? Masa Anda mau berani tutup mulut? Tidak mungkin. Saudara, kalau ada perubahan karena Kristus, karena kuasa Allah dalam hidupmu, maka engkau pasti akan bocor mulut kepada banyak orang bahwa Yesus Tuhanku, Allahku, Dia yang mengubah hidupku. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Makanya kita betul-betul harus mengalami yang namanya perubahan hidup dengan Kristus. Kalau Anda belum berubah, Anda tidak punya bahan kesaksian. Tidak bisa, mau cari apa? Sorry, saudara yang terkasih, saya ini bukan menghina, tidak. Ini saya cuma mau kasih penjelasan. Ya saudara, kalau rumahmu mas lantai tanah, Anda mau ngomong apa? Dalam hal rohani, bukan ini saya bukan bicara lantai tanah. Maksudnya kalau tidak ada perubahan dari dulu kala, perubahan hidupmu tidak ada. Sama seperti rumah yang hanya lantai tanah terus. Satu kampung tahu potong miskin di itu tampak. Potong mau ngomong apa? Nggak bisa. Tapi ini bukan soal berkat jasmani. Saya mau bicara soal hidup kita ini. Ini lebih penting. Ya saudara, berkat jasmani biar miskin tidak masalah. Tapi hidupmu tidak boleh miskin. Kalau penuh Roh Kudus, hidup ini harus berubah. Penuh Roh Tuhan, hidup harus berubah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Banyak orang kan hidup tidak berubah. Jadi bahan mau ngomong apa? Begitu ngomong orang sudah tahu. Lu jangan ngomong telur nih. Siapa sentau lu? Ngomong apa? Lu bisa mau bersaksi apa? Orang sudah tahu tempuh kartu semua. Tidak ada sesuatu yang baru dalam tempuh hidup. Tidak ada sesuatu yang berubah dari tempuh hidup. Tidak bisa. Mesti ada kesaksian perubahan. Mesti ada sesuatu yang berubah dari hidup kita. Itu baru ada kesaksian. Lihat, ini ayat Galatia 5 ayat 16. Kalau Roh Kudus turun, hidupmu akan begini. Nih, Galatia 5 ayat 16. Ya, kita baca ya. Jemaat, 1, 2, 3. Saudara lihat, kalau hidup oleh Roh Kudus, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Itu. Nah, keinginan daging itu apa saja? Nanti saudara baca ya, ayat yang ke-19 mulai. Itu banyak sekali disebut di situ: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, nafsu jahat, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Banyak itu. Nah, kalau itu masih ada, itu berarti saudara dan sehidupmu belum dipenuhi Roh Kudus. Karena belum penuh Roh Kudus, maka itu tidak bisa hilang. Nah, kalau tidak hilang berarti hidup kita belum berubah. Kalau hidup kita tidak berubah, mau ngomong apa? Mau bersaksi apa? Mau cerita tentang apa? Tadi malam saya pulang dari tempat ini, saya masih singgah di satu kios di muka sana. Saudara, saya lihat kelompok anak muda duduk di situ.
Wih, dompung mulut bagus sekali. Saudara terkasih, dompung mulut Mbak Maki ini lancar mau mati. Saudara, Maki itu anggap seperti biasa, kata-kata biasa. Bukan panggil dia pungkawan pakai nama lain. Padahal mungkin waktu baptis di gereja tuh Anis, Yohanes, PU, Petrus, ya toh? Ada nama baptis, ada nama bagus. Mau waktu duduk kumpul, tidak, itu nama Rosan pakai. Panggil dengan saudaraku maki-makian semua. Saudara anak-anak Tuhan, ingat baik-baik. Ya. Nah kalau kita mulai lihat anak-anak generasi ini modelnya seperti ini mau bertumbuh arah kemana? Kalau modelnya masih anak-anak sudah begini. Saudara yang terkasih, pengaruh ini besar sekali. Ini yang membuat orang Kristen sukar jadi kesaksian. Saya ulang tadi malam saya bicara, meskipun gereja bisa 50 meter gereja, persekutuan doa 50 meter persekutuan doa di mana-mana itu baik. Tapi kalau Roh Kudus tidak lawat, Roh Kudus tidak penuhi, Roh Kudus tidak menguasai seseorang, hidup tidak berubah. Dan kalau hidup tidak berubah, maka kita tidak bisa jadi kesaksian di tengah-tengah dunia. Kita hanya mewarisi Kristen nenek moyang. Kita hanya mewarisi sesuatu yang turun-temurun, tapi bukan karena kuasa Allah. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya karena kita semua memang lahir dari Kristen semua. Karena memang potong turunan Kristen, makanya potong Kristen semua. Tapi tidak ada yang namanya jamahan kuasa Roh Kudus. Nah, ada buktinya ini orang-orang banyak tidak berubah kok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, berubah hidupnya begitu-begitu saja. Nah, mau ngomong kesaksian apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada kesaksian sama sekali. Maka Injil jadinya seolah-olah mati. Padahal orang-orangnya yang sebenarnya lagi mati, yang butuh kebangunan rohani, butuh lawatan kuasa Allah. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Oh, itu Alkitab yang bilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, so, kalau tidak ada Roh Kudus, maka tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini penting ini anak-anak Tuhan. Maka saya selalu bilang begini, ingat baik-baik ya, setan itu bisa memanipulasi yang namanya karunia, tapi setan tidak bisa memanipulasi yang namanya karakter. Dengar ulang, saya ulang ini kalimat, saudara dengar baik-baik. Saudara yang terkasih, setan bisa memanipulasi karunia-karunia, talenta-talenta, setan bisa manipulasi. Tapi setan tidak bisa manipulasi yang namanya karakter. Karakter itu penting. Ya, tadi pagi saya pimpin satu ibadah syukur pelepasan anak-anak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kasih ingat orang tua yang punya anak-anak itu. Ingat, didikin anak-anak dong mulai dari sekarang mesti takut Tuhan. Mesti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang orang tua ajar memaki. Kalau lu panggil lupung kakak, jangan panggil nama. Ini mama begini, ini ramus kayaknya. Ajar bodoh mati. Kakaknya anak sebagai anak-anak kadang-kadang dong puji. Adek bagus, adek. Ya. Adek lanjut, adek bagus. Nanti ini anak sebesar, anak kepala batu baru dia mulai pusing 7 kali. Kenapa beranak-anak dong kayak begini ya? Karena yang bodoh kok tidak? Saudara terkasih, kita mesti ajar dari dini dong. Sejak gini kita harus tahu memang. Tapi ngomong begitu di siku mana situ? Saudara terkasih dalam itu. Kita mesti ajar begini-begini dikasih aja. Anak-anak Tuhan, kadang-kadang orang tua kasihan. Saya pernah bertamu di satu tempat, satu rumah, saudara. Wih, bu anak terlalu kepala angin. Ada tamu ini anak naik lompat, banyak lompat.
Baru dia bapak bilang, ada, jangan ada. Terus lu dia buat mau pukul. Itu sayang bodoh. Masa sudah boleh begitu? Cuma bilang, ada, jangan ada. Aduh, ada tamu nih. So itu lele besoe, ya mama kasih keluar teh toh. Ini anak udah minum potong putih semua. Terus, kalau di pulang habis cek ya lu. Tapi dia bapak coba bilang, aduh minta maaf pak, ya ada canggung gitu ada. Nanti bapak bu, terbiasa. Kita didik salah tuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi dia omong yang orang tua dong, kasih babain anak dong. Ya. Saudara yang terkasih, ada satu kan namanya anak TK toh, jadi dia kan memang aktif. Ada satu saya lihat aktif. Begitu dia omong, begitu dia mau mulai mati sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendidikan penting. Pendidikan itu penting sekali anak Tuhan. Ya. Sebab kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus itu bahaya. Hidup kacau hari-hari ini kan kita bilang jahat, manusia tambah jahat. Pengaruh jahat terlalu banyak, saudaraku. Apalagi kalau mereka pegang handphone, aduh gampang sekali. Pengaruh jahat itu masuk lewat situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya setuju dengan Pak Deddy Mulia, apa itu yang di Jabar sana tuh bagus. Kamu doakan supaya Melki Lakalena juga bangun satu barak di NTT sini, kok tangkap ini semua kemas dalam barak sana. Bagi saya sorry ya, bukan saya tidak setuju tuh makan gratis tuh. Lebih bikin barak kok tampung ini manusia-manusia model begini dong. Pas makan dong di barak sana, kau didik supaya dong berubah karakter. Sudah loh, kalau orang seberang saja memikirkan karakter, apalagi kita yang anak-anak Tuhan nih, orang Kristen. Kita malu kalau kita kantong Kristen tapi orang-orangnya karakternya parah semua. Saudara yang terkasih, anak-anak muda hamil di luar nikah. Aduh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahaya tuh. Padahal kita ini kan ngomong bicara soal ikut Kristus, itu bukan bicara soal talenta dan karunia, itu bicara soal karakter yang membedakan. Itu kesaksian kita. Saudara, itu yang harus menjadi gaya hidup kita. Kalau tidak ya percuma. Maka Yesus pernah tegur orang-orang Farisi yang menginjil tidak tahu berhenti. Dong menginjil itu semangat mati punya. Ahli Taurat, orang Farisi, bukan dong pemalas menginjil. Tapi saudara, mereka bawa orang bukan pi sorga, pi neraka. Ini jahat ini. Matius 23 ayat 15. Minta kakak Reflon baca. Matius 23 ayat 15. Saudara perhatikan ini ayat ya. Matius pasal 23 ayat yang ke-15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan. Untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Terus. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara, orang apa di situ dibilang? Orang apa? Neraka. Neraka. Bukan orang sorga. Saudara yang terkasih, mungkin saudara bertanya, tapi Pak, kok itu di situ menjadi bertobat? Bertobat apa ini? Bertobat ini sudah hanya jadi penganut agama. Itu ayat bilang penganut agama, bukan bertobat yang berubah karakter, berubah sikap, berubah saudaraku cara hidup, berubah tingkah laku. Nah, itu tidak berubah. Makanya saudara, kalau saudara baca mulai ayat 1, 2, dan 3, Yesus bilang begini, kamu boleh dengar pengajaran dari ahli Taurat, kamu boleh dengar saudaraku khotbah ahli Taurat, tapi jangan ikut mereka punya tingkah laku. Kenapa? Ahli Taurat bikin lain, omong lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bahaya anak-anak Tuhan.
Tadi saya sempat singgung juga ada pelepasan anak-anak, saya bilang begini, jangan bapak-bapak larang anak isap rokok, tapi bapak sendiri tidak tahu berhenti isap rokok. Tapi dia bilang, nak, cek isap rokok. Kau main isap food, dia baru kau bilang tidak usah isap rokok. Itu ajaran itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Iya. Bahkan ada yang koko kan, waktu dia koko baru dia bilang, anak nanti besar anak jadi dokter ya. Dokter karena mana dari kecil lu suka asap dia. Tidak bisa tuh. Ajaran susah. Makanya anak lu SMP lu sudah hela. Bapak rokok lu curi kalau isap. Kalau ada bapak-bapak begitu bertobatlah Anda. Amin, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, bertobat. Kita melarang apa? Kita sendiri bikin. Kita buat racun. Ada bapak dia tidak mau dipanah mabok lalu, dia tiap kali pulang begini. Salah gitu. Ada mau dipanah mabok lalu. Dinos, kau sudah besar, kau jangan apa ini, apa ini memang, wajar itu. Sama kayak dia bagaimana? Dinos masih kecil itu dia bilang, iya bapak. Tapi sebenarnya sudah rekam di depo otak. Cara mabok karmana dia sudah rekam. Orang tua pemalas gereja, suruh anak rajin gereja. Ini bapak mengong dan mama mengong. Bertobatlah Anda. Tidak boleh tuh. Kita kan kasih contoh, kasih teladan dong. Ini penting, cara hidup itu kesaksian. Anda mati, saya tidak masalah. Tapi kalau secara hidup bagus, anak-anak biar sendiri doakan jadi baik. Pasti. Karena lihat hukum bapak dan hukum mama nih. Lihat cara hidup itu. Sudah terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita mulai kesetuju yang sana, aduh, otomatis kita salin anak dong, foy barat. Makanya orang kadang-kadang bilang, dia dan bapak sama. Jadi sama. Di separuh majelis, majelis apa begini? Saudara terkadang pikir jabatan majelis itu jabatan main gila. Jabatan yang Tuhan berikan kepercayaan kepada Anda, tapi Anda tidak lakukan. Ini sama ke orang Farisi dong. Tuhan kasih kepercayaan dong. Ini yang sebenarnya harus bawa orang pi sorga. Yang harus bawa orang pi sorga, tapi justru bawa orang pi neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana itu? Jadi saya mau sampaikan, perubahan hidup itu adalah yang akan berbicara. Perubahan hidup. Jadi kalau kita rubah hidup kita, saudara yang terkasih, karena Roh Kudus itu hadir, kuasa Roh Kudus itu tujuannya itu. Karena Tuhan tahu, ini Petrus ini nggak bisa berubah nih. Ya, saudaraku, murid-murid itu ada yang namanya Simon orang Selot. Itu saudara, kaum Selot itu kaum pembunuh, suku yang tukang bunuh orang, penjahat. Bagaimana ini bisa berubah? Bisa melayani Tuhan, beritakan Injil, butuh Roh Kudus. Kalau ada kuasa Roh Kudus, kamu akan berubah. Kalau kamu berubah, kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi saya mendengarkan khotbah dari Pendeta Esra. Pak Esra bilang begini, ya, kalau yang tukang dia lobby di mana-mana, saya mantap, cepat, ya tahu saudara, lobby untuk pinjam duit. Nah, saudara, Pak Esra bilang, ini orang kalau bertobat jadi orang yang dipimpin Roh Kudus, dia ini mesti diangkat di gereja sebagai ketua pembangunan.
Ya, karena dia lobby kemana-mana dan penuhi cepat. Ya tahu saudara. Ya tahu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau karunia tuh akan menjadi baik kalau karakter baik. Nah saudara. Tapi kalau karakter tidak baik, karunia saya ulang lagi baik bisa dimanfaatkan setan. Bisa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan jadi Kristen yang begitu. Saya ulang lagi, kita butuh kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Kita sadar semua kita lemah, semua kita terbatas, tapi Roh Kudus bikin kita berubah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya ini berani bicara begitu. Kenapa? Karena saya juga minta Roh Kudus ubah hidup saya. Ya, saudara, saya ini bukan omong begini, saya tidak pernah lakukan itu dong. Saya dulu begitu. Saya pernah hidup dalam kemabukan, hidup di dalam rokok, pesta pora, semua saya hidup di situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kan gaya kita orang NTT, ya. Tapi saudara, Roh Kudus itu mengubahkan hidup ini. Maka sekarang saya bicara, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana-mana saya selalu tekankan ini kebenaran. Kita semua tidak mampu rubah kita punya diri, tidak ada yang mampu. Yang bisa rubah kita punya diri hanya satu, kalau Roh Kudus hadir di dalam hidup kita sekalian. Satu ayat kita mau baca sebagai ayat penutup dari bagian pertama, Roma 8 ayat 13. Perhatikan teks ini, Roma 8 ayat 13. Ya, silakan Kakak Reflon, satu ayat ini kita bacakan. Oke, silakan. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kamu kalau mau hidup daging terus kamu mati. Maksudnya apa? Binasa. Biar KTP Kristen, saudara yang terkasih dalam Tuhan, biar kita majelis, biar pendeta sekalipun, tapi kalau kita masih hidup dalam daging kita, mati binasa. Pasti. Pasti, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pasti. Jadi saudara mau masuk neraka, ya, Kristen-Kristen tak tahu masuk neraka, majelis-majelis tak tahu masuk neraka, pendeta-pendeta tak tahu masuk neraka. Jangan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau orang tanya sama saya, Bapak betul kok ada di neraka ada pendeta? Saya yakin ada. Tidak mungkin tidak ada. Kenapa saya yakin ada? Oh, rasul saja ada di neraka. Yudas itu rasul tuh, ada di neraka itu. Kenapa? Kok dia bunuh diri nah? Bunuh diri itu tidak masuk surga. Anda dengar baik-baik. Jadi semua yang bunuh diri pasti masuk neraka. Karena kenapa? Orang bunuh diri itu dia tidak mengasihi dirinya. Alkitab berkata, kasihilah dirimu sendiri. Amin. Amin. Saudara, masa Anda mengasihi diri, Anda tahu-tahu ini stroke. Anda bilang, mau coba. Ada begitu. Itu Anda foe. Ya. Saudara terkasih, tahu-tahu itu tali. Sugantung di pohon, saudara yang terkasih. Lalu ada semacam lubang di tali itu. Lalu Anda bilang, aku kepengen panjang. Lalu aku kepengen masukkan tali itu ke dalam kepalaku. Dan aku mau lompat tes-tes. Itu hanya orang yang tidak mengasihi diri. Tidak mungkin. Setelah aku melihat botol Baygon, aku berpikir itu adalah Sprite. Dan aku ingin mencobanya. Apakah rasanya mirip Sprite? Tidak mungkin, saudara. Kalau kita mengasihi diri kita, jangankan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau pegang strong. Jangankan kita mau, saudaraku, gantung diri. Ya, saudaraku, kita kena iris potong sedikit saja pisau, kita rasa sakit, kita buang pisau. Karena kita mengasihi diri kita. Padahal kita potong gak sengaja. Anda injak kena duri, apakah Anda kemudian kurang sakit mencoba ulang lagi? Nah, sudah duri, cari paneti, cari jarum, tusuk kas keluar. Karena mengasihi diri. Makanya saudaraku, orang kalau tidak mengasihi diri, bunuh diri, pasti masuk neraka. Pasti. Maka kalau yang ada rencana mau bunuh diri hari ini, saya sampaikan, jangan. Lu neraka. Pikir macam Bapak. Siapa penyair puisi Khairil Anwar saja berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saudara yang terkasih, kamu hidup bosan. Kenapa bosan? Orang yang pengen hidup 1000 tahun lalu bosan hidup.
Tuhan Roh Kudus itu bantu kita. Ya, makanya kalau di neraka ada Yudas Iskariot Rasul, maka supasti di neraka ada pendeta. Satu hari pendeta masuk neraka. Dan yang terkasih dalam Tuhan. Lalu begitu pendeta ini sampai, dia kaget karena dilihat pendeta yang kedua. Ih, Okto. Minta maaf, beta sana. Ini beta ya oleh. Kok di sini juga? Lalu Okto capek. Peu di sana. Nah ternyata Okto, Peu dan Tinus itu kawan, 3 orang kawan. Pendeta sama-sama, tapi suka minum laru jus sama-sama. Saudara, nah jadi dong ada tiga di neraka. Begitu, Peu di mana dong pi? Akhirnya saudaraku Tinus dan Okto pi juga, mereka sama-sama ketemu. Lalu sampai di saudaraku Petrus bilang, bosan jangan heran. Ketua sinode juga di sini. Aku tanya nih, Petrus mau Okto, kenapa? Ya sudah lu ada di sini. Ya lalu kemudian saudara Tinus mau tanya, kenapa? Peu lu ada di sini. Langsung Peu bilang, itu saya heran. Ketua sinode juga ada sama-sama di sebelah. Saya mau kasih tahu begini, jabatan tidak bisa bawa kita ke tompi sorga. Jabatan tidak bisa bawa kita ke sorga. Ingat baik-baik, yang bisa bawa kita ke sorga, saya ulang lagi, hanya percaya kepada Kristus. Dan orang yang percaya kepada Kristus terima Roh Kudus sebagai tanda pemateraian. Dan kalau ada Roh Kudus dalam hidup orang itu, maka Roh itu akan membuat saudara dan saya mematikan semua perbuatan daging, sehingga kita bisa hidup kekal bersama dengan Kristus di sorga. Amin. Bilang samping kiri kanan, kita pasti ketemu di sorga. Amin, amin, haleluya. Ya, pasti yakin itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, maka saya selalu bilang begini. Ya, ada orang ya, dia laki mati. Nah laki ini di bumi ini, saudaraku baca Alkitab seson pernah. Tapi waktu mati Mam Tua bilang, dia menangis di muka peti, baru dia sambil peluk Alkitab. Dia bilang, memang lu di dunia ini lu malas gereja, lu tahu baca Alkitab. Dia kasih masuk baju putih dengan saudaraku, ya, celana hitam, lalu kemudian Alkitab. Dia bilang, nanti lu pisah Nana, jangan lupa Mama juga ada titip dan uang kolekte. Anak Tuhan, kalau dia rajin gereja, sudah tahu usah titip Alkitab lah. Ya. Yang pemalas gereja sudah ada titip juga percuma. Kalau dia mata mas nyala, saya disuruh baca Alkitab. Apalagi disuruh begini, nggak mungkin. Saudara yang terkasih dalam mata ada buka, saya disuruh baca Alkitab. Maka ini pasti sudah neraka, lurus neraka. Meskipun dia pun peti itu perjamuan kudus, tetap neraka. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya Roh Kudus itu ubahkan kita. Kalau Roh Kudus ubah hidup ini, kita jadi orang yang berbahagia. Makanya saudara lihat itu ayat, roh itu akan membuat saudara mematikan perbuatan tubuh. Saya isap rokok mulai dari SMP, saya mulai tarik rokok, saudara. Nah, orang kalau isap rokok dari usia dini itu susah sekali lepas, susah, sukar. Ya, tapi waktu saya kenal Tuhan, bertobat sungguh, memang itu Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh saya bisa rokok sampai kadang waktu uang susah ada, pilih puntung rokok. Karena kita kan setiap kali makan habis itu mulut bagatan. Nah doi sonal, memang kadang dicuri, dulu curi ini ngeri.
masuk toko tuh, be angka bawa barang lu mau mati. Waktu be kuliah di Malang, be tuh pernah beli parfum. Setiap kali habis saudaraku yang terkasih mandi, ya selesai itu, beta mulai pimol. Nah dulu tuh zaman tahun 99, 98, mana ada CCTV? Beta masuk di mall, di Mitra, di Ramayana, di Malang sana tuh sudah, beta tinggal langsung sepet. Kalau itu pelayan dong lihat, beta tinggal dia. Mata biji menyala, muka hitam, nih lu takut. Nonton di Timur gila. Ya, tiap hari sudah beta pindah-pindah ini mall tuh sudah beta pindah-pindah. Beta semprot kiri beta kan curi nomor 1 dulu. Tuh kan curi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayam-ayam tetangga dong hilang sama beta. Sore itu sulotin memang ayam tidur di mana. Ya tahu sudah. Akan pajak selesai. Tapi saudara, perbuatan itu bisa mati. Saya ulang lagi karena Roh Kudus. Amin. Beri tepuk tangan untuk Roh Kudus. Itu kuasa yang Tuhan kasih sama kita. Maka mustahil orang tidak bisa jadi saksi. Kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua ingat baik. Kalau Roh Kudus itu hadir, kenapa orang bisa jadi saksi? Karena Roh Kudus itu memberi pengertian kepada kita tentang firman. Dia bukan hidupkan saja, ubahkan hidup kita jadi baru, tapi dia kemudian kasih kita pemahaman. Dia kemudian kasih kita pengertian. Dulu kita bodoh, dulu kita tidak tahu apa-apa. Dulu kita dengar firman dari telinga kiri tembus telinga kanan. Saudaraku, dulu kita menerapkan kebenaran sulit. Tetapi Roh Kudus ketika dia hadir, dia penuhi hidup seseorang, maka Roh Kudus itu akan bekerja membukakan kebenaran itu, memberi hikmat, menuntun orang itu untuk hidup di dalam kebenaran. Ada amin? Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin orang kalau penuh Roh Kudus lalu kemudian dia tidak mengerti firman. Tidak bisa. Itu pasti mengerti firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat 2 ayat ini. Perhatikan kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Perhatikan 1 Korintus 2 ayat 10 dan ayat 11. Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Iya, terus. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Iya. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Tidak ada manusia yang bisa tahu sesuatu tentang Allah kalau bukan Roh Kudus itu yang masuk. Nah, Alkitab yang kita punya, enak pula Alkitab kita yakin itu firman Allah. Dan Yohanes 1 ayat 1 kemarin kita sudah baca, firman Allah itu adalah Allah sendiri. Bagaimana kita bisa mengerti tentang Allah kalau bukan Roh Kudus yang memberikan kuasa pengertian itu kepada kita? Mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya ada orang sekolah teologi, tapi kalau dia tidak dikuasai Roh Kudus, tadi saya bilang pendeta yang di neraka itu bukan tidak sekolah teologi, dompung gelar bisa STH, MTH, doktor teologi, tetapi sekali lagi mereka tidak mengerti dengan benar firman Allah, sehingga mereka tidak lakukan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini makanya anak-anak Tuhan, Roh Kudus itu kalau hadir itu penting sekali. Dia bukakan kebenaran buat kita semua. Dia kasih tahu kita rahasia-rahasianya dinyatakan. Kalau saudara baca Roma pasal yang ke-11 ayat 33, di situ dikatakan bahwa oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat Allah, tak terselami keputusan-keputusannya, tak terselidiki. Siapa mau selami itu firman Tuhan? Waduh, buat tempur otak ini terbatas, soalnya modal tempurung kelapa buat tempur otak ini mau pahami Tuhan yang begini dahsyat. Aduh, karena nggak mungkin bisa. Mau pahami ini seluruh kejadian sampai Wahyu, aduh sekian kitab, nggak mungkin bisa. Itu hanya kalau Roh Kudus yang pimpin kita. Karena kalau Roh Allah ada, dia berikan pengertian kepada kita.
Yohanes 14 bilang begini, saudaraku, bukan hanya pengertian, tapi dia menuntun kita kepada segala kebenaran. Ayat 26, tampilkan Yohanes 14 ayat 26. Saya minta jemaat baca ayat ini bersama-sama dengan kencang ya. Yohanes 14 ayat 26. Tolong kita semua baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan dia kasih ingat kita. Itu firman tuh, Roh Kudus yang kasih ingat. Jangan lupa kebenaran, jangan lupa firman. Roh Kudus yang kasih ingat. Kalau tidak kita ingat apa? Lupa, buang semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, tapi kita bersyukur Tuhan kasih kita Roh Kudus. Roh itu mengingatkan kita, Roh itu mengajar kita ya. Dia akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Lihat ayat 13 dari Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Mari lihat teks ini. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dia katakan. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu Roh Kudus. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Roh Kudus ada, dia kasih pengertian. Di sekolah teologi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajar ilmu berkhotbah sudah sejak tahun 2006, saudara. Tapi saya selalu bilang kepada mahasiswa, saya bilang ingat baik-baik ya, bahwa yang kotong belajar ini cuma dia pun teknik ya. Ini bukanlah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang betul-betul bisa bikin lu bisa mengerti firman. Bukan. Yang bisa buat lu mengerti kebenaran itu hanya Roh Kudus. Kita di sekolah teologi hanya kasih belajar teknik-teknik, cara-cara. Bagaimana kamu bisa menggali Alkitab, bagaimana kamu cara berkhotbah, bagaimana kamu menyampaikan firman, bagaimana teologi sistematikanya, teologi historikalnya, teologi biblikanya. Itu yang kita ajar. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di atas semuanya itu ada guru di atas segala guru. Ada yang namanya pengajar sejati. Dialah Roh Kudus. Dia yang kita butuhkan hadir dalam hidup kita. Sebab kalau dia ada, dia tuntun saudara dan saya. Bukan hanya secara intelektual, tetapi kita akan mengerti benar-benar tentang siapa Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yahya Waloni meninggal. Yahya Waloni bilang dia pernah buka sekolah tinggi teologi ya. Dia jadi doktor. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia jadi rektornya karena dia doktor. Saudara yang terkasih, tapi saudara, kenapa kok dia bisa tidak pertahankan Kristen? Kalau dia pada posisi yang hebat begitu. Maka saya selalu berkata berulang-ulang, semua Kristen yang tinggalkan Kristen itu Kristen yang tidak mengerti firman. Tidak mengerti firman. Sebab kalau dia mengerti firman, dia tidak mungkin ketinggal Kristen. Karena satu-satunya kebenaran sejati itu hanya ada pada firman Allah. Yohanes 17 ayat 17. Perhatikan ini ayat. Yohanes 17 ayat 17. Perhatikan ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini kebenaran. Jadi orang kalau keluar dari kebenaran itu karena dia tidak mengerti kebenaran. Tidak mungkin dia mengerti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, termasuk itu Kainama, tidak ngerti firman itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kainama bilang Muhammad itu dinubuatkan di dalam Alkitab, Bible-nya orang Kristen. Di mana ada Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitabnya Kristen, orang Kristen? Dia terjemahkan dari kata Mahmed, Ahmad, saudaraku yang terkasih. Kenapa dia bisa terjemahkan begitu? Saudara, memang karena rumpun bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu satu rumpun, namanya rumpun Semit. Bahasa Semit, bahasa Ibrani, bahasa Arab. Saudara terkasih, dan bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu ada kesamaan. Nah, Ahmed atau Ahmad itu saudara terkasih dalam Tuhan dari huruf
huruf Ibrani-nya itu huruf mati, AHM. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, bukan HM, HMD apa gitu, saya lupa ya persisnya. Saudara yang terkasih, nah itu dalam Alkitab itu diartikan dengan kata manis, menyenangkan. Kalau saudara lihat di Perjanjian Baru, salah satunya kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16, ada kata manis, ada kata menyenangkan. Saudara, itu dipakai kata Mahmed itu. Sudah, tapi tidak menunjuk kepada orang, tidak menunjuk kepada oknum, tidak menunjuk kepada pribadi seseorang. Tapi kayak nama bilang, orang Kristen ini kasihan sekali. Padahal di dalam Alkitabnya berkata ada Mahmed, Ahmad. Lu gila mangkapnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang itu kata ada, tetapi itu kata tidak berarti Muhammad yang akan datang. Itu kata hanya menjelaskan kata menyenangkan. Nah, tidak mungkin kata menyenangkan bahasa Ibrani yang pakai kata arti itu lalu dipakai bahasa lain dalam penulisan Ibrani. Tidak mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya mesti sampaikan kepada kita semua, anak-anak Tuhan, betapa mengertinya firman harus penting. Makanya kenapa orang Kristen bisa nikah beda agama, lari tinggalkan Tuhan, tidak dipimpin Roh Kudus. Botong ada menginjil setengah mati supaya orang datang kepada Kristus, tapi sorong-sorong diri. Saudara terkasih dalam Tuhan, baru kadang-kadang ada mama dan papa yang dukung. Tidak apa-apa anak, surga itu punya semua. Ini mama dan bapak juga tidak tahu Alkitab, tahu dong pi gereja pi bikin apa. Sampai sekarang lagi kok bisa diizinkan. Saudara terkasih, itu sama saja dengan mengizinkan anak kita pi neraka. Saudaraku, sorga itu hanya punya Kristus Yesus. Saya berani ngomong begini, kenapa? Karena Alkitab bilang, Yohanes pasal 14 ayat terkenal buat kita, ayat berapa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana Anda bisa mau ke surga tanpa melalui Yesus? Yohanes 14 ayat berapa? Nah, kalau sampai tidak tahu ini ayat berarti bahaya. Itu kemungkinan dia justru mau pindah. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cinta beda gereja boleh, tapi cinta beda agama tidak boleh. Amin. Amin. Ada yang beda gereja dia marah, tapi kalau beda agama tidak. Saudara yang terkasih, beda gereja dia bakal lain mau mati. Ya. Padahal saudara kita sama-sama pegang Injil yang sama, Alkitab yang sama. Kok takut kenapa? Dia di gereja itu juga dia masuk surga. Saudara yang terkasih, kecuali di itu gereja ajar sesat, di itu gereja tidak ajar Alkitab, di itu gereja tidak ajar firman, jangan. Tapi kalau di itu gereja masih bicara firman, denominasi apa saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap satu kesatuan di dalam Tuhan, sebab Kristus menjadi pusat penyembahan kita. Amin. Orang yang suka tahu, orang yang saudaraku tidak mau begitu, dia tidak bisa di sorga. Karena kalau kau sampai di sorga, kau ketemu orang Gemit, kau ketemu GSJA, kau ketemu Pentakosta, kau bilang, hai, kau juga di sini, kau akan pindah. Nggak bisa, saudara. Karena di sorga tidak ada merek gereja. Di sorga hanya ada orang-orang percaya. Di sorga hanya ada orang-orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Hanya itu. Amin. Maka saya ulang lagi, anak-anak kita jangan sampai tersesat. Penuh dengan Roh Kudus ini membuat saudara yang semakin militan beritakan Injil. Pasti itu, saudara terkasih. Kita akan semakin fanatik rohani. Sorry, bukan fanatik yang tidak benar. Fanatik rohani itu penting. Spiritual, Alkitabiah itu harus. Jadi untuk kekristenan iman sejati sudah bisa goyah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Toleransi boleh? Boleh. Tapi dalam hal-hal sosial tidak boleh.
Kalau lihat tetangga kita biar agama lain lagi susah, tolong. Itu toleransi. Dia butuh bantuan untuk pergi rumah sakit, tolong saudara. Tidak salah. Tapi kalau dia ajak untuk Anda pindah agama, tidak boleh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini penting untuk kita semua, anak-anak Tuhan. Jadi saya ulang lagi, Roh Kudus hadir untuk memberi pengertian kepada kita. Kalau Roh Kudus hadir, orang mengerti firman, dia pasti bangkit. Dia pasti akan bangkit. Tidak mungkin dia tinggal dalam keterpurukan terus. Terakhir, yang ketiga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan. Yang ketiga, kalau Roh Kudus hadir, maka dia akan menyatakan kuasa dan tanda-tanda heran. Pasti, saudara. Lihat ayat ini, kisah Matius pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Matius 16 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Kita mau baca bagian firman Tuhan ini. Saya baca 17, Bapak Mama 18, 19, saya lalu 20. Kita sama-sama perhatikan ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Next, ayat yang ke-18. Silakan. Markus. Saya baca lain, saudara baca lain. Itu sama kayak saya di planet bumi, saudara di Mars. Ya. Mari kita kembali ke bumi semua, karena kita baca ayat 19. Ya, 16. Tadi saya baca 17, 18 kakak, tapi 18. Markus 16 ayat 18. 1, 2, 3. Ini karena ada kuasa Roh Kudus, saudara yang terkasih. Tapi ini ayat tidak berbicara orang melakukannya dengan sembarangan. Pilih ular di mana Anda tangkap. Kita berkata kita memegang ular tidak masalah. Aku pegang, maka dia totok lu, karena bisa lu jangan marah. Saudara, ini tidak maksud begitu. Tapi ini maksudnya adalah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ular itu simbol dari setan. Pekerjaan setan. Memang setan itu bisa pakai ular, tapi tidak selalu pakai ular. Setan itu bisa datang dengan berbagai macam cara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah tidur 1 malam dengan ular, tapi ular tidak bikin apa-apa. Saya tidak tahu kalau ular ada di bawah bantal. Jadi saya tidur nyenyak-nyenyak saja. Ya, saudaraku, tidur santai-santai. Nah, saya ini juga penakut ular, sungguh. Ya. Kalau ada ular tuh saya teriak, saya pui istri, "Mama, ular!" Saya teriak. Tapi itu malam tuh saya tidur, saudaraku, ular tidak bikin apa-apa. Saudara, itu waktu saya masih bujang, belum menikah. Saya begitu bangun, saya kaget karena ular ada di bawah tempat tidur, ada di bawah bantal. Saudara, dari mana saya tahu? Kok saya melihat kayak ada warna lain. Saudara, begitu saya tahu dia bergerak, langsung saya lompat tabrak tembok kiri kanan. Sampai luar baru saya teriak, "Ular!" Bapak kos lari datang, ya saudaraku, masuk kamar, ya lalu dia pukul sampai itu ular mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seandainya kalau saudara Roh Kudus tidak menguasai hidup saya hari itu, mungkin saya mati. Kok ini besok tidur nyenyakin, dia ada di bawah bantal nih. Saudara, maka dia lilit bepu leher. Udah cukup besar juga, lumayan. Nah, mulai dari itu saya trauma sekali. Saya tambah penakut lihat ular. Ya, berkali-kali di Bolok itu, di rumah tuh waktu saya masih tinggal di sebelah, belum pindah ke pastori, saudara. Itu ular. Satu kali saya sapu ular jatuh dari atas. Begitu jatuh, mulai saya kabur.
Lari keluar, saya teriak, "Mama tolong!" Panggil istri saya. Kenapa? Itu laki-laki teriak oleh perempuan. Dalam hal ular aku tak mampu. Ini ular mulai lari di atas lantai. Lalu istri saya bilang, "Cari kayu." Saya cari kayu, ini panjang makan 5 meter. Saudara, jadi saya dari jauh saya, nah ular mana mau mati? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, ini janji Tuhan bahwa tidak akan ada yang bisa membuat kita kalah. Lebih ngeri lagi, saudara. Saya KKR di Alor Timur. Ular naik di atas panggung. Ya, saudara. Beta rahon baik malam begini juga. Beta hoha. Saudara. Nah ini karpet warna hijau. Karpet warna hijau. Dia merayap data. Ini beta juga pikir kabel kok. Nah saudara bayangkan orang takut ular, tiba-tiba ular naik. Beta ada khotbah itu langsung semua bilang, "Ular!" Beta teriak. Dan waktu beta teriak langsung datang ke pugas mati itu ular. Tahu itu karena setan yang kirim kok atau siapa? Beta yakin yang pasti bahwa kuasa Roh Kudus ada menyertai. Maka tanda-tanda mujizat-mujizat akan menyertai orang-orang percaya. Ada amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara yang terkasih, kalau sudah di Kristen jangan takut suanggi, jangan takut. Beta selalu ngomong ini, jangan takut suanggi. Ada banyak orang Kristen mas takut suanggi. Halo, Anda Kristen kok takut suanggi? Anda yang mesti bikin suanggi takut Anda. Saya takut ular itu bukan kali ini, itu karena bukan setannya yang takut, bukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, besok takut setannya. Beta takut dia pulicin tuh, kayak geli gitu loh. Kalau lihat ular takut geli gitu. Beta bukan takut dia apa-apa, beta takut dia bakarak gitu, dan bukan dia pun sengatan sonde, saudara. Beta takut itu dia pulicin tuh yang kayak karmana kok. Ya, orang kalau pegang ular tuh beta gini orang karmana. Tapi kalau daging ular bevado, makan lah. Daging ular makan. Kemarin di Bali tuh ya sudah ketemu di pendeta Manado. Nah pendeta Manado ini kan tukang makan ular, tukang makan tikus. Dia bilang, kawan ini ada ular dan tikus nih. Saya sumasa kok. Mari. Kalau daging ular dan tikus dia makan. Tapi bukan tikus yang kotong tikus yang itu bukan tikus begitu, jangan kotong TBC semua. Nah ada tikus-tikus tertentu itu bisa dimakan, hanya orang Manado yang tahu, saudara, dan enak, terlalu enak, ditambah berkali-kali. Ular juga begitu enak, hanya sekali lagi kalau beta lihat dia pun model masih hidup tuh lebih geli. Ya, saudara. Tapi kalau disumati, beta senang, beta makan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tapi saya ulang ini penting. Maka kalau Roh Kudus ada, tidak ada satu setan yang berani dan gitu. Tidak ada, saudara. Mesti berani. Jadi kalau ada orang suanggi, jangan takut. Tapi ketemu dia bilang apa, suanggi tambah. Takut mikir. Karena Roh Tuhan menyertai kita. Roh Kudus ada di dalam saudara. Dan Roh itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Baca tadi malam baca kayak itu ayat tuh. Ya saudara. Jadi kita ada dalam diri saudara. Bagaimana mau takut apa? Mau setan mana sadar? Alor kau dari sama apa? Terus takut. Orang kalau tinggal dengan tetangga dan orang alor dong alergi. Jangan, kami orang alor baik semua. Ya sekarang kalau orang itu kan curiga ada sakit dia bilang, itu kan itu dia. Saya punya nenek meninggal umur 116 tahun. Saya punya
Nah orang kalau sudah tua begitu kan dia jalan sampai tidak bisa berdiri tegak. Sehingga dia jalan itu kaki 4. Sudah. Orang tuduh bepunen ini suang. Orang umur kan 16. Tidak mungkin dia jalan begini. Otak di mana? Yang 80 sejalan begini. Ini 116. Lu suruh dia jalan tegak. Dan dia mati tidak sakit. Mati. Meninggal. Saudara terkasih. Jadi orang bilang dia suanggi. Makanya soal mati-mati. Suanggi satu. Hai suanggi apa? Nonton di gereja non-stop. Baca Alkitab non-stop. Saudara terkasih. Cinta Tuhan bepu nenek. Tapi orang kenal di lingkungan suanggi. 100 lebih tahun nah. Nonton jalan sebegini. Begini jalan. Nah mamtu namanya kami orang alor tuh rambut keriting. Nah kadang mamtu pun sisir tuh kan hanya bisa pakai sisir bambu. So itu apa itu ya sudah. Jadi kalau kadang mamtu lepas tuh orang ngeri. Su hitam nama rambut begini nah. Maka Arwino suami sudah tengok lari lah. Bung Anas ada. Ini kalau dia lepas dia rambut kan. Bisa Anda lari semua. Anak-anak Tuhan. Orang kadang-kadang tidak mengerti kebenaran hidup ini sekali lagi. Ya, kalau Roh Kudus ada, kok kenapa mesti takut? Tidak perlu takut apapun. Karena Roh Tuhan ada. Maka kita yang mesti bersaksi. Kalau tahu, Anda tahu dia pakai kuasa gelap. Tahu dari mana? Pernah kejadian kasus orang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan bawa ke hukum karena tuduh-tuduh ini suanggi. Jadi hukum lu mau buktikan apa? Persuanggian itu ada bukti apa? Dia kirim api Bapak. Mana api? Foto di mana? Pengadilan tuh butuh bukti. Lu tuduh-tuduh saja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik. Ini bicara dalam konteks kita NTT. Tidak usah takut. Ada Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Kita justru harus menyaksikan bahwa kuasa Tuhan lebih hebat dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan saya katakan manulai dilawat Roh Kudus. 1, 2, 3. Sekali lagi manulai dilawat Roh Kudus. Bilang sama-sama pasti ada perubahan. Bilang samping kiri kanan dimulai dari kamu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua sama-sama katakan manulai dilawat Roh Kudus. Sekali lagi manulai dilawat Roh Kudus. Pasti. Amin. Ada apa? Yang kedua, ada apa? Tadi perubahan 1. Yang kedua, lupa minta Roh Kudus kasih ingat dulu. Dan saudara, apa ingatkan firman, bukakan firman. Kalau Roh Kudus melawat saya mengerti firman. 1, 2, 3. Saya mengerti firman. Saya mengerti firman. Bilang samping kiri kanan tidak bodoh lagi. Ya. Amin. Pulang tambah tahu kebenaran. Ya, sehingga tahu bahwa satu-satunya juru selamat itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bilang samping kiri kanan jangan pindah-pindah. Sampai mati percaya Yesus. Amin. Kalau sudah punya anak kasih tahu, bilang nanti kita kasih tahu kita punya anak dong. Reflon belum ada anak. Yang terakhir manulai dilawat Roh Kudus. 1, 2, 3. Pasti ada mujizat. 1, 2, 3. Pasti ada tanda-tanda heran. Bilang samping kiri kanan jangan takut suanggi. Bilang samping kiri kanan jangan takut ular. Ya, kita mesti percaya ada Yesus yang menyertai kita. Ada amin.
Di dalam Kristus kita mengalami kemenangan. Di dalam Kristus kita mengalami mujizat. Di dalam Kristus kita semakin mengerti tentang Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat firman yang kita dengarkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri di tempat masing-masing. Saya rasa tidak mungkin saya panggil saudara maju ke depan karena lingkungan kita tidak mendukung. Tetapi saya tahu ada Tuhan lebih hebat yang ada di tempat ini. Dia Roh Kudus, Dia kuasanya tidak pernah berubah. Saya boleh minta Anda angkat tangan dengan sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Angkat tanganmu, bukan kepada saya tapi kepada Tuhan. Karena saudara yakin ada Tuhan di tempat ini. Ada Roh-Nya bekerja di tempat ini. Saya tidak bisa rubah saudara, suami tidak bisa rubah, pendeta tidak bisa rubah, istri tidak bisa rubah, orang tua tidak bisa rubah. Tapi Roh Kudus mampu mengubahkan hidup kita semua. Saya dan saudara tidak mungkin bisa mengerti dengan kemampuan kita, tapi Roh Kudus kasih pengertian. Roh Kudus bukakan firman. Saya dan saudara tidak mungkin bisa dengan kekuatan kita mengalahkan iblis, mengalahkan setan. Tidak mungkin, tapi ada kuasa Tuhan yang bekerja bagi kita semua. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh kata